Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi, perwakilan dari kelompok 7, akan mempresentasikan tentang metode harga pokok proses. Pengertian: metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produksinya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi per setahun dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Karakteristik metode harga pokok proses: 1. Produk yang dihasilkan adalah produk standar. 2. Produk yang dihasilkan dari waktu ke waktu adalah sama. 3. Aktivitas produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan: 1. Pengumpulan biaya produksi. 2. Perhitungan harga pokok produksi per setahun. 3. Pengelolaan biaya produksi. 4. Unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Manfaat harga pokok proses: 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba rugi periodik. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per setahun produk. Dalam penerapan harga jual produk, biaya produksi per unit adalah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi biaya lain serta informasi non-biaya. 2. Memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok proses. 3. Menghitung laba rugi bruto periode tertentu. Untuk mengetahui apakah aktivitas produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi laba atau rugi bruto tiap periode. 4. Menentukan harga pokok persediaan. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca. Di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada produk
yang pada tanggal raca masih dalam proses pengerjaan. Biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual disajikan di neraca sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal laporan masih dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan awal. Untuk memberikan gambaran awal penggunaan metode harga pokok proses dalam pengumpulan biaya produksi, variasi contoh penggunaannya. 1. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui suatu departemen produksi. 2. Metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. 3. Pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi per setahun dengan anggapan 1. Produk hilang adalah 1. Produk hilang pada awal proses. 2. Produk hilang pada akhir proses. Metode harga pokok proses satu departemen produksi. Untuk dapat memahami perhitungan harga pokok dalam metode harga pokok proses. Metode pokok proses 2. Departemen produksi. Metode harga pokok proses 2 departemen adalah penggunaan metode harga pokok harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, perhitungan biaya produksi per setahun produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah produk jadi dari departemen sebelumnya, yang juga membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya, maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari 1. Biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. 2. Biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Kesimpulan, metode harga pokok proses diterapkan untuk mengelola informasi biaya produksi dalam perusahaan yang produksinya dilaksanakan secara massal. Metode harga pokok proses berbeda dengan metode harga pokok pesanan dalam hal 1. Pengumpulan biaya produksi. 2. Perhitungan harga pokok per setahun. 3. Klasifikasi biaya produksi. 4. Pengelompokan biaya yang dimasukkan dalam unsur biaya overhead pabrik. Kesimpulan yang kedua, masalah pokok yang terdapat dalam metode harga pokok proses adalah bagaimana menentukan harga pokok selesai yang ditransfer ke departemen produksi berikutnya atau ke gudang, dan bagaimana menentukan harga pokok produk yang pada akhir periode masih dalam proses di suatu departemen. Untuk menentukan harga pokok tersebut diperlukan perhitungan biaya produksi per setahun yang dihasilkan oleh satuan departemen. Untuk menghitung biaya per setahun produk yang dihasilkan oleh suatu departemen perlu dilakukan unit equivalence. Unit equivalence ini dipengaruhi oleh 1. Jumlah produk selesai yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau ke gudang. 2. Tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses pada akhir periode. Dan 3. Ada tidaknya produk yang hilang dalam proses. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih.